Jadi kalau digambarkan dalam sebuah skema, ini adalah aliran biayanya pada perusahaan manufaktur. Kita tadi sudah membuat laporan harga pokok produksi, statement of cost of good manufacture, sama laporan harga pokok penjualan, statement of cost of goods sold. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dipaparkan dalam bentuk skema, tapi sudah kita lakukan. Pertama kita punya persediaan awal, kita beli, kemudian ada persediaan akhirnya berapa, itu kita ketemu yang kita use, kita gunakan. Ditambah tenaga kerja langsung, overhead, itu namanya total biaya produksi. Ada persediaan awal dalam proses, persediaan akhir yang masih dalam proses, itu nanti namanya cost of good manufacture, COGM. Ditambah persediaan barang jadi yang awal, dikurangi persediaan akhir barang jadi, nanti namanya cost of goods sold, harga pokok penjualan. Nah, kita akan lanjut ke finalnya, kita akan membuat laporan laba rugi atau yang biasa kita sebut dengan income statement perusahaannya manufaktur ya. Yang tadi kita temukan rumit ya, mulai dari DM, DL, FOH, COGM, sampai ketemu COGS tadi. COGS yang kita temukan itu akan kita presentasikan di laporan laba rugi. Saya tunjukkan dulu laporan laba ruginya. Nah, ini adalah laporan laba rugi perusahaan manufaktur, teman-teman. Masih ingatkah kalian? Laporan laba rugi kita mulai dari penjualan. Penjualannya nanti kalau masih belum bersih, harus dikurangi dengan sales return, kurangi sales discount dulu, biar jadi penjualan bersih atau net sales. Nah, barulah di sana dikurangi cost of goods sold. Nanti ketemunya gross profit atau gross margin, laba kotor, dikurangi operating expense, nanti ada operating income, laba operasional. Nah, ini tenang saja ya. Kalian lihat habis penjualan, dikurangi harga pokok penjualan, itu langsung ke laba kotor. Yang persediaan awal pekerjaan dalam proses sampai harga pokok penjualan ini sudah kalian temukan di laporan harga pokok penjualan yang sebelumnya. Jadi 1675 itu, biarkan saya kembali dulu, biar kalian belajarnya ngeling. Nah, ini sudah dari sini loh teman-teman. Jadi atas-atasnya itu nggak usah ditulis lagi, nggak apa-apa ya. Sekali lagi, dengan format bahasa Indonesia ini, habis 3 juta, langsung kurangi harga pokok penjualan 1675, langsung lanjut ke sini ya, laba kotor 1325. Yang ini nggak usah kalian tulis lagi karena sudah dipaparkan di laporan sebelumnya tadi. Saya mau sharing bagaimana bahasa Inggrisnya untuk income statement. Income statement, kita mulai dari sales. Ya, jadi ada copy-nya dulu biar semakin lengkap. Terus kalau income statement itu kita awali dari sales. Sales itu masih belum net. Sudah net kalau dikurangi retur sama kalau sudah dikurangi diskon. Namanya penjualan bersih. Nah, tinggal teman-teman tadi ketemu COGS-nya berapa, itu pindahkan di sini. Jadi yang tadi sepanjang itu kita menemukan di statement of COGS, menemukan COGS-nya berapa, itu gunanya untuk kita laporkan di income statement, teman-teman. COGS kepanjangannya adalah cost of goods sold. Penjualan bersih, net sales, kurangi COGS, laba kotor, gross profit, tinggal dikurangi dengan operating expense. Nah, operating expense ini lebih bagus kalian jadikan dua. Selling sama administrative expense. Ini nanti namanya laba operasional atau operating income. Jadi ya teman-teman, DM, DLFOH atau biaya produksi itu letaknya di sini loh. Ini yang tadi kita kenal sebagai product cost. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Nah, inilah product cost, biaya produksi. Dan inilah biaya period. Biaya periode yang kita pisahkan jadi selling expense sama administrative expense. Kelihatan di sana ya. Jadi, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi itu sangat berguna membantu kita untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian ya, nanti semester depan, di mata kuliah setelah AKBI, teman-teman kan bakalan ngambil akuntansi manajemen.
Nah, kalau di akuntansi manajemen, itu kebanyakan yang baca laporan keuangan kan manajerial. Jadi di sini disebut dengan laporan laba rugi untuk kepentingan manajerial. Kalau laporan keuangannya manajerial, biasanya membagi biayanya itu bukan berdasarkan fungsi, tapi berdasarkan perilaku. Minggu lalu ingat nggak? Berdasarkan behavior, perilaku, biaya itu bisa dibagi jadi fixed cost, biaya tetap, sama variable cost ya, biaya variabel. Jadi bukan lagi yang tadi product cost sama period. Kalau di sini teman-teman lihat, membagi biayanya itu variabel sama fixed. Ini sekedar informasi dulu aja ya. Sales kurangi semua variable cost, namanya contribution margin. Kurangi semua fixed cost, namanya operating income. Teman-teman lihat di sini, kebetulan hasilnya sama. Nah, kalau kalian lanjutkan di mata kuliah berikutnya, yaitu akuntansi manajemen, kadang-kadang dua pendekatan ini, yang pakai pendekatan fungsi sama yang pendekatan perilaku, bisa menghasilkan angka operating income yang berbeda ketika unit yang diproduksi tidak sama dengan unit yang terjual. Kalau ini sama, berarti kebetulan di PT Nusantara Januari ini, misalnya Januari tahun tersebut, berarti yang diproduksi 1.000 unit, kebetulan yang terjual juga 1.000 unit. Seperti itu. Nanti ketika kita sudah masuk pakai angka, di sana misal ada sebuah pertanyaan, hitunglah berapa biaya utama atau prime cost. Prime cost itu direct material tambah direct labor ya, itu namanya prime cost. Kalau conversion cost, biaya konversi, itu DL, biaya tenaga kerja langsung tambah FOH. Jadi prime cost DM tambah DL, conversion cost DL tambah FOH. Itu hanya sebuah istilah. Kemudian tadi sudah saya sebutkan ya, kita mau yang kepentingan laporan keuangan atau kepentingan yang pihak internal, manajerial, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Untuk yang hari ini kita akan latihan sebentar lagi, kita yang kepentingan pelaporan keuangan, jadi biaya dipisahkan berdasarkan fungsi ya, karena ini untuk eksternal.